Tadi ada slide yang mau dilanjutin nggak ya? Kebetulan laptopnya apa namanya mati. Oh, oke oke. Jadi sebenarnya next slide-nya itu tentang pros and cons ya. Kan judulnya kan apa Peluang dan tantangan ya. peluang dan tantangan ya, peluang dan tantangan. Ya, Jadi untuk cons-nya itu mungkin dari cons-nya dulu ya. Cons-nya itu boleh boleh. sebenarnya Sambil cons-nya itu dinyalain mungkin ya ininya videonya ya. oh ya, siap siap. Jadi untuk cons-nya itu ada tiga sih tadi di slide-nya itu. Jadi pertama tuh di sini high cost ya, di sini lumayan high cost. Terus habis itu community dependency. Community dependency itu maksudnya gini, kita sebagai orang Indonesia, terus kebetulan orang Muslim. Muslim itu apa? Istilahnya butuh juga sama community, karena kita kadang nyari masjid, kadang nyari makanan halal kayak gitu. Terus yang ketiga itu tadi apa ya? eh So far itu sih yang apa community dependency itu yang oh sama satu lagi eh kalau misalnya traveling itu butuh waktu yang panjang, cukup panjang. Misalnya kalau misalnya ada emergency atau apa gitu, kita perjalanannya itu eh cukup lama ya. Kalau misalnya daerah itu 7 jam. Kalau misalnya lewat transit bisa mungkin paling cepat itu sekitar 9 jam. Jadi kalau misalnya nauzubillah min dzalik, kalau misalnya ada emergency di Indonesia, ya udah kita harus apa ya siap-siap legowo lah kalau misalnya kayak gitu. Misalnya nggak sempet atau apa kayak gitu. Itu sih konsnya untuk 3 poin. Ya, mungkin Ah, poin 2 sama 3 itu general untuk beberapa negara ya, ya, termasuk waktu iya. misal aku di Jerman gitu ya. Itu Hmm. poin kedua, ketiga mungkin lumayan general. Poin pertama ini menarik nih yang terkait cost sih. Ternyata lumayan mahal ya, ya di Tokyo terutama mungkin ya. Iya, kalau di Tokyo tuh lumayan mahal karena perusahaan-perusahaan yang apa ya istilahnya besar itu base-nya rata-rata di Tokyo dan sekitarnya. Kita sebutnya daerah Kanto. Kanto itu lumayan tinggi dibanding sama daerah-daerah di luar Kanto itu. Nah, kenapa apa ya istilahnya kalau misalnya kalau kita di sini biasanya bandinginnya sama US dollar sih. Kalau misalnya itu US dollarnya itu apa linear ya. Kalau US dollarnya naik, ya udah barang-barang di sini udah pasti naik. Nah, pas sekarang ini mungkin awal tahun 2023 itu semua harga-harga naik karena uang yennya juga lemah juga. Jadi inflasi di mana-mana gitu. Inflasinya lumayan tinggi di sini untuk sekarang. Tapi pada 3 tahun pertama saya di Jepang itu nggak terlalu merasa berat gitu. Kalau apa biaya tetap tinggi, tapi nggak terlalu berat banget. Tapi kalau misal sekarang udah lumayan cukup apa ya perlu effort gitu buat buat apa namanya nyari tambahan-tambahan kayak gitu Oh, semacam itu. segitunya ya, ya, ya. Ngaruh Ya, ya. Apa nilai tukar dolar ke yen itu lumayan ngaruh ya ke ini sampai eh, ke. nilai tukarnya itu berubahnya 30% melemahnya. Oh, I see. 30% cukup besar. Dan gajian di sana itu dalam yen ya. Iya, gajian di sini dalam yen nggak bisa pakai USD di sini. Oke, meskipun kontrak di awal itu pakai dolar atau tetap yen kontrak di Nggak, awal. tetap yen di awal. Oh, Di oke oke kontraknya. oke oke. Iya iya iya. Itu good point sih ya untuk dimasukkan Iya. ke cons karena mungkin aku tambahin dikit ya. Kayak misalkan di Timur Tengah itu misalkan di Oman ataupun di Saudi nilai tukarnya itu dia akan selalu ngikut ke USD. Jadi tren USD dengan real ataupun USD dengan OMR itu akan selalu stabil gitu. Itu yang mungkin nggak dirasain di negara-negara yang lain kan. Jadi kalau ngomongin global ini eh, apa namanya tren itu lumayan ini lumayan lebih stabil lah dibandingkan dengan Jepang misalkan. Nah, satu lagi nih ya, eh,
masih tentang kos ya. Hmm. Itu apa namanya? Untuk income itu taxnya gede nggak ya di Jepang? Kalau di Jepang teksnya rata-rata itu sekitar 20-25% eh, pengurangan pajak, dan jadi komponen pengurangnya itu ada pajak, ada pensiun, sama insurance. Nah, itu Oke. pengurangnya tiga, tiga komponen itu. Nah, tax itu ada dua, ada tax daerah sama tax dari penghasilan kita sendiri. Nah, untuk tax daerah itu eh, berapa persen ya? Pokoknya dia ya salah satu komponen yang besar juga tax resident itu. Tuh. Jadi sekitar, Tax resident itu apakah potong gaji atau gimana ya? iya, potong gaji juga, tergantung gaji. Oh, I see. Jadi semakin tinggi gaji, semakin tinggi juga itunya. Artinya yang 25-26% itu udah total semuanya atau belum tadi? Iya, udah total semuanya. Udah Oh, total oke. semuanya. 20, ya mirip-mirip Indonesia ya kayaknya ya. Iya. Untuk progresif ya maksudnya dengan rate yang menengah gitu kan, mirip-mirip sebenarnya dengan di Indonesia. Hmm. Masih di bawahnya Eropa lah ya kan. Iya. Oke, menarik menarik.